Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube aku, Mi Official. Nah, jadi sebelumnya perkenalan lagi, nama aku Melati Anggraini, mahasiswi program studi Tadris Matematika semester 3 di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hikmah Tebing Tinggi. Kali ini prodi aku diberikan tugas video pembelajaran pada mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Fadilah Syamasution MPD dengan judul Psikologi Pendidikan pada Anak Sekolah Dasar, yang mana video ini sebagai salah satu syarat untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester. Jadi, jangan lupa untuk like dan komen video ini ya. Pendidikan merupakan sebuah usaha yang dilakukan secara sadar dalam perencanaan yang matang di proses pembelajaran. Pendidikan juga termasuk modal dasar untuk menyiapkan manusia yang berkualitas. Memahami peserta didik dari aspek psikologis adalah salah satu faktor keberhasilan pendidikan. Di mana psikologi atau ilmu jiwa merupakan ilmu yang mempelajari jiwa manusia. Dipahami bahwa jiwa tersebut berkembang sejalan dengan pertumbuhan jasmani. Selanjutnya ada landasan psikologi pendidikan menurut para ahli. Yang pertama yaitu Jean Piaget. Menurutnya, tahap perkembangan kognisi meliputi 4 tahap, yaitu sensorik motor dengan rentang usia newborn sampai 2 tahun, di mana pertumbuhan kemampuan anak terlihat dari kegiatan atau aktivitas motoriknya. Jadi, pada tahap sensori motor, kemampuan kognisi anak hanya terbatas dari refleks karena pemahamannya dibangun melalui koordinasi pemahaman indera mereka, yaitu melihat dan mendengar dengan gerakan seperti menanggapi dan menyentuh. Lalu ada praoperasional, rentang usia 2-7 tahun. Anak pada periode praoperasional sudah mampu menggunakan kata-kata yang benar dan mampu mengekspresikan kalimat pendek secara efektif. Pada tahap ini terjadi peningkatan kemampuan berbahasa dan pemikiran simbolisnya. Selanjutnya, konkret operasional rentang usia 7-11 tahun. Masa ini merupakan masa di mana anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis, akan tetapi hanya dengan benda-benda yang bersifat konkret. Karena anak belum mampu berpikir secara abstrak, misalnya klasifikasi secara verbal, yaitu tanpa adanya bahan yang konkret, maka ia belum mampu untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik. Yang terakhir, formal operasional rentang usia 11-15 tahun. Pada masa ini, anak sudah dapat berpikir logis terhadap masalah, baik yang konkret maupun abstrak. Anak juga sudah dapat membentuk ide-ide dan masa depannya secara realistis. Yang kedua, Benjamin Samuel Bloom. Bloom menyatakan sistematika perilaku manusia menjadi taksonomi perilaku yang dibedakan menjadi kognitif domain, efektif domain, dan psikomotor domain. Dengan ranah kognitif yang merupakan segi kemampuan berkaitan dengan aspek pengetahuan, penalaran, dan pikiran. Hierarki kognitif domain terdiri atas yang pertama pengetahuan atau knowledge. Pengetahuan mencakup ingatan akan hal-hal yang pernah dipelajari dan disimpan dalam ingatan. Yang kedua pemahaman atau comprehension. Di tingkat ini, seseorang memiliki kemampuan untuk menangkap makna dan arti tentang hal yang dipelajari. Yang ketiga, penerapan atau application. Kemampuan untuk menerapkan suatu kaidah atau metode untuk menghadapi suatu kasus atau problem yang konkret atau nyata dan baru. Yang keempat, analisis. Di tingkat analisis, seorang mampu memecahkan informasi yang kompleks menjadi bagian-bagian kecil dan mengaitkan informasi dengan informasi lainnya. Yang kelima, sintetis. Kemampuan untuk membentuk suatu kesatuan atau pola baru. Bagian-bagian dihubungkan satu sama lain. Yang keenam, evaluasi atau evaluation. Kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap suatu materi pembelajaran, argumen yang berkenan dengan suatu yang diketahui, dipahami, dilakukan, dianalisis, dan dihasilkan. Yang terakhir, Erik Erikson. Pendapatnya sering disebut dengan psikososial. Lingkungan masyarakat sangat mempengaruhi perkembangan seseorang. Erikson bilang setiap tahap perkembangan dari seseorang itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Setidaknya ada 8 tahapan psikologis menurut Erik Erikson. Yang pertama, trust vs mistrust, percaya vs tidak percaya. Hal ini dapat diistilahkan sebagai bersahabat vs menolak. Tahap ini berlangsung pada usia 0-1 tahun. Yang kedua,
autonomy vs shame and doubt, atau otonomi vs malu dan ragu-ragu. Tingkatan ini berlangsung pada akhir masa bayi atau usia 1-3 tahun. Yang ketiga, initiative vs guilt, atau inisiatif vs rasa bersalah, yang terjadi pada tahun-tahun prasekolah atau usia 3-5 tahun. Yang keempat, industry vs inferiority, atau perasaan produktif vs rendah diri, yang berlangsung kira-kira pada saat sekolah dasar atau usia 6-12 tahun. Lalu, identity vs confusion atau identitas diri vs kebingungan, berlangsung selama masa remaja atau usia 12-18 tahun. Selanjutnya, intimacy vs isolation atau intim vs mengisolasi, terjadi selama tahun-tahun awal dewasa atau usia 19-25 tahun. Lalu, generativity vs stagnation atau generasi vs kesenangan pribadi yang dialami individu selama pertengahan masa dewasa atau usia 25-45 tahun. Yang terakhir, integrity vs despair atau integritas vs putus asa yang berlangsung selama akhir masa dewasa atau usia 45 tahun. Seperti yang kita tahu, psikologi pendidikan anak berbeda-beda pada setiap tahap usia. Untuk anak usia sekolah dasar tentu berbeda dengan jenjang lainnya. Untuk memahami psikologi anak sekolah dasar bisa dimulai dari memahami karakteristik anak yang duduk di tahapan pendidikan dasar ini. Adapun karakteristik yang umumnya dimiliki anak sekolah dasar, yang pertama yaitu senang bergerak. Anak-anak usia ini dapat duduk dengan tenang maksimal sekitar 30 menit. Jadi, baik orang tua atau guru harus berusaha memfasilitasi mereka agar dapat bergerak dengan leluasa serta sambil belajar. Yang kedua, senang bermain. Dunia anak memiliki dunia bermain yang penuh dengan kegembiraan. Begitu pula yang terjadi pada anak sekolah dasar. Apalagi anak sekolah dasar kelas rendah masih membutuhkan banyak permainan dalam metode pembelajarannya. Yang ketiga, mereka senang melakukan sesuatu secara langsung. Perlu dilakukan percobaan-percobaan sederhana mengenai sains atau matematika. Anak-anak sekolah dasar akan lebih mudah memahami pelajaran yang diberikan guru jika mereka dapat mengerjakannya secara langsung. Yang keempat, anak-anak senang bekerja dalam kelompok. Nah, pada usia ini, anak-anak mulai intens dalam bersosialisasi. Pergaulan dengan kelompok sebaya akan membuat mereka bisa belajar banyak hal. Sekian dari yang bisa aku sampaikan melalui video ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan di dalam video, aku mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi banyak orang. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian ya. Dan thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.